Citra satelit terbaru memperlihatkan perubahan yang sangat sensitif di jalur Gaza. Di wilayah Ma'an, sebelah timur Khan Yunis, sebuah lokasi yang sebelumnya dikenal sebagai reruntuhan Masjid Indonesia, kini menunjukkan aktivitas konstruksi militer aktif. Area yang dulu merupakan simbol solidaritas internasional dan bantuan kemanusiaan, kini berubah menjadi instalasi militer dengan pola pertahanan permanen. Ini bukan narasi opini, ini adalah perbandingan citra sebelum dan sesudah. Dan sejak awal, satu hal harus ditegaskan. Yang terjadi di sini bukan sekadar kehancuran, melainkan perubahan fungsi wilayah. Apa yang terlihat di citra satelit? Jika kita bandingkan citra satelit lama dan terbaru, perubahannya terlihat sangat jelas. Pada fase awal, lokasi ini hanya berupa reruntuhan bangunan akibat pertempuran, tanpa aktivitas lanjutan. Namun pada citra terbaru, terlihat permukaan tanah yang diratakan secara sistematis. Jejak alat berat bangunan modular berpola militer area terbuka yang disiapkan untuk kendaraan lapis baja pola. Seperti ini tidak digunakan untuk pembangunan sipil. Ini adalah standar instalasi militer lapangan. Artinya sederhana, wilayah ini tidak diperlakukan sebagai zona sementara. Kenapa Ma'an menjadi titik kunci? Ma'an berada di timur Khan Yunis, salah satu koridor strategis Gaza Selatan. Menguasai titik ini berarti mengontrol pergerakan pasukan, menekan kawasan urban dari sisi timur, memutus jalur bawah tanah, dan menciptakan buffer zone militer. Dalam doktrin militer modern, ini dikenal sebagai territorial dominance. Bukan hanya mengalahkan lawan, tetapi mengendalikan ruang dan masa depan wilayah tersebut. Simbol yang kehilangan makna awal. Masjid Indonesia bukan sekadar bangunan ibadah. Ia adalah simbol keterlibatan dunia internasional. Simbol bahwa Gaza tidak hanya dilihat sebagai medan perang, tetapi juga wilayah kemanusiaan. Ketika reruntuhan simbol itu kini berada di bawah struktur militer, pesan yang dikirim sangat jelas. Pertimbangan militer mengalahkan simbol diplomasi dan solidaritas. Ini bukan soal emosi, ini adalah realitas konflik modern. Harapan perdamaian yang sempat muncul. Awal 2025, dunia sempat melihat celah harapan. Muncul wacana pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Indonesia disebut sebagai salah satu kandidat utama pemimpin pasukan stabilisasi bersama Azerbaijan. Konsepnya ambisius, pasukan non-blok, mandat stabilisasi, dan fokus kemanusiaan dan keamanan. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai suara moral, tetapi aktor keamanan yang diperhitungkan. Realitas geopolitik menghantam optimisme. Namun, rencana pembentukan ISF Gaza tidak berdiri di ruang hampa. Ia sangat bergantung pada stabilitas kawasan. Dan di titik inilah realitas mulai menghantam optimisme. Azerbaijan, yang sempat disebut dalam wacana awal sebagai mitra utama bersama Indonesia, secara resmi menarik diri. Presiden Ilham Aliyev menegaskan bahwa Azerbaijan tidak akan mengirim pasukan ke Gaza, bahkan setelah dialog intensif dengan Amerika Serikat. Awalnya ada syarat gencatan senjata total. Namun, seiring memburuknya situasi regional, sikap itu berubah menjadi penolakan terbuka. Ini bukan keputusan mendadak. Ini refleksi dari kondisi Timur Tengah yang semakin carut-marut. Pada saat yang sama, Iran, aktor kunci kawasan, justru sedang kacau dari dalam. Gelombang protes besar mengguncang berbagai kota, dipicu krisis ekonomi dan tekanan sosial. Pemerintah Iran merespons dengan penindakan keras, pembatasan informasi, dan narasi ancaman asing. Teheran menuding adanya rekondisi dan operasi intelijen oleh CIA dan Mossad yang diklaim memanfaatkan keresahan publik untuk melemahkan rezim dari dalam. Terbukti atau tidak, narasi ini menunjukkan satu hal penting. Iran saat ini fokus bertahan secara internal, bukan menstabilkan kawasan. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara mulai menghitung ulang risiko. Mengirim pasukan ke Gaza bukan lagi misi perdamaian, melainkan potensi jebakan konflik baru. Dan ketika aktor regional memilih mundur atau menahan diri, rencana ISF Gaza kehilangan daya dorong politiknya. Citra satelit tidak beropini, ia hanya menunjukkan fakta. Wilayah strategis di Gaza terus berubah menjadi zona kontrol militer, bukan zona rekonstruksi. Harapan bahwa pasukan internasional, termasuk Indonesia, dapat segera menstabilkan Gaza belum sepenuhnya mati. Namun hari ini, harapan itu masih kalah oleh realitas di lapangan.
Dan selama perubahan seperti di Ma'an terus terjadi, satu kesimpulan sulit dihindari. Perdamaian di Gaza belum menjadi prioritas utama para aktor bersenjata.